الفاتح لأن الله يفتح علينا فتح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التمويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويغفر على قلوبنا الصالحين وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الشرك والجلال وأن الله يرزق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب وجه قلوبنا ويجيرنا من مسدة الفتن والغرام والمضر وأن الله يصلح العباد والبلاد والملكات والبلاد وأن الله يدلنا وابن المسلمين بجنة في الدين الدنيا والآخرة وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويحسن لنا من حسن بخير ورد وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودقر الذاكرين رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين وقال رضي الله عنه. فصل في آداب الصلاة. Ini suatu pasal pada menyatakan adab-adab sembahyang. Nah, kita ingin sini semalam lah menyambungi pelajaran kita minggu yang dulu. Alhamdulillah wa syukurillah. Selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat taufik, hidayah dan inayahnya kita dapat kembali berkumpul bersama-sama bersilaturahim. Alhamdulillah, kita kembali lagi meneruskan pengajian kita. Syukur alhamdulillah. Telah berkata si pengarang kitab, Faslun fi adabis sholati. Ini satu pasal pada menyatakan adab-adab sembahyang. Nah, ini yang sangat perlu. Ini agak muhimmah matinya dah. Adab akhlak. Apabila selesai engkau bersuci daripada hadas, sama besar atau kecil. Nah, ya kan? Hadas kecil, hadas besar. Dan bersuci daripada najis pada badan. Nah, mandi misalnya kita. Dan pada pakaian. Nah, yang suci itu pakaian. Nah, jadi diperhatikan pada tapas. Banyak pebinian banu pada tapas di mesin cuci itu kada berbuang banyak, pada berbilas. Arti berbilas itu banyak mengalir gugur. Ini banyak sekali pada tapas dibuang banyunya, ditutup pulang, buati pulang, biar berpuluh kali kayak itu, padahal bersih. Kalau udah dilihat dah bersih, udah ada lagi tagarnya, tapi itu tetap saja kalau bercampur najis di situ hukumnya najis terus. Nah, ini bahayanya. Nah, jadi anak bini kita itu mana hanyaran itu kita lihat di cara ini bertapas. Sebab ini pakaian itu harus suci, badan suci, badan paham aja sudah kita ya kan. Dibasuh, mandi misalnya. Pakaian yang ini saja. Jadi bergugur. Jadi namanya hendak itu rajin hendak sudah berbilas kita dibuat dalam pemeras, rajin dalam pemerasnya itu. Nah, itu dicucuri banyak. Biar dulu. Sebab hukumnya itu menggugurkan najis. Di dalam mixer pengarin. Nah, jadi jangan langsung diputar. Nah, itu punya keadaan yang bergugur kayak ini. Nah,
dalam situ kena hajar guguri banyu. Biar akan jadi itu hukumnya najis itu gugur dah hukumnya. Padahal kan ada lagi bandanya malah bersih kan, tapi bakas bercampur kita udak misalnya lawan campuran ada najis di situ, itu tetap aja najis hukumnya. Nah ini jadi harus dianut dah. Kebinian dah. Ya banyak pelajar pada tapas tak di mesin banyu, di mesin cuci, dibuang aja banyu nang riget deh. Tutup aja pulang, tambahi banyu pula, putar pulang, gugurakan. Nah itu hukumnya ada najis masih najis tadi. Sebab banyu nang tadi masih ada. Amun pian hendak menggugurkan hukumnya najis tadi, ya kayak itu caranya. Kita sudah bersih, buat ke dalam pemoroskan seberatan, gugurakan naik tetap. Menggugurakan banyu nang mengalir itu, nah itu hukumnya apa itu membuangi najis. Padahal najisnya ada lagi, tapi hukumnya masih ada. Nah ini bahayanya nih. Banyak belajar orang nggak ada paham tuh, langsung diparas, jangan pahamilah. Nah kayak itu. Nah amun kita di Batam tuh nyaman mana tapas di Batam, banyunya banyak mengalir. Ini bahaya nih mesin cuci dah, nggak ada paham. Malih banyak bededes pulang makinnya nyaman kalau tak kotornya buangi banyu, isi pulang membilas. Nah bergugur gak ada banyu, gak ada mengalir. Nah di sini bahayanya. Nah tidak kita kada sah harus ibadah kita. Ini adabnya nih. Ini adabnya nih yang dipandang Tuhan kan, artinya gawiannya dah. Nah, jadi kita belajar ini, nah hendak memakai, kayak itu ada caranya. Hendak memakai. Nah, ya, nak pegang tadi. Dan selesai pula jasidin daripada menutup aurat, ya kalau kita tutup aja aurat. Yang diantara pusat dan lutut inilah jar aurat pada laki-laki. Di sembahyang kita, tapi bila tertutup tintuhut lawan pusat boleh. Adabnya nih, wajib kalau menutup aurat itu wajib hukumnya. Tapi kita tahu lawan batasnya kan kita. Tapi kita di sini alhamdulillah pakaian ya Allah. Adabnya luar biasa ya lah, gamis ya lah. Baju lapisan, betapi liput artinya dah. Tapi ini kita tahu kena di mana dah kena misalnya kita kan kadang barang kayak di awak nih, yang musil ke Padang dah. Nah, begawian ya. Jangan bahalasan anu apa tadi? Kada ada biisi tapi. Ini syaratnya tadi suci. Nah, apalagi didapat kena selawar dengan itu didaya ya kalau tang ada lagi yang lain nih, nah, boleh biasa banyak. Nah ini nah jadi aurat laki-laki mulai pusat sampai lintuhut. Nah jadi ini kita bagaimana di dalam sembahyang ingin situ, di luar sembahyang bang wajib juga ditutupi. Nah ya nah bagaimana belajar kita bakasnya selawar panjang batis ya lah, tanda batis kita kan kegiatan itu bagaimana kita apa ampih ya, orang berhari itu selawat NO ya. Ya Allah lah. Dan pada perempuan yang hamba orang, nah ini kan jadi ya orang bahari itu kan ini mulai pusat lawan itu aja jadi ya hamba orang budak. Nah, wah ini kan ada lagi bang. Nah, udah kita lah. Adapun aurat perempuan yang merdeka, nah ini kita nih lah binian nih. Maka yaitu jasidin sekalian tubuhnya, melainkan mukanya dan dua tapak tangannya dan belakang tangannya. Tapak tangan belakang tangan. Ya nanti kita tuh rajin ya kalau nanggut tali di sini. Binian tuh rajin apa bukan ada. Supaya jangan kita tarik kena. Kita tarik kayak ini kena nah.
kelihatan ini sembahyang ada soft ini aneh adab-adab nih. Jadi ya nunggu orang tuh mana robot tali di sini aja ini ada ya kan. Nah lalunya tertahan di sini. Nah nyaman lah belajar. Adabnya ini yang penting. Dan belakang tangannya hingga pergelangannya. Sampai ke pergelangan, pergelangan di sini berarti lah. Berarti tinggi sini lah. Nggak ada apa-apa. Itu batasnya. Nyaman kalau kita belajar. Tulang ini apa? Inilah, nah pergelangan lah. Iya deh. Tulang ini. Pergelangnya, nah dikit gelangin, nah batasnya. Allah. Kemudian, nah maka jasidin berhadap olehmu akan kiblat. Nah ya, pada saat ini wajib kalau kita menghadap kiblat. Ini adab sembahyang kita mulai luar biasa. Padahal berdiri betul, ya kan kita tarik dan ranggangkan antara dua kakimu sekira-kira sejengkal. Nah, nampak kalau sudah belajar dah. Nampak sudah. Nampak sudah. Nah, jadi latih itu kita tak berdiri, nah sejengkal, sekilas jaraknya antara batis dawan batis sebuti. Ini. Nah, baru kita latih aja bisa terperangkap, bisa karapatan. Nah, ini adab ini. Supaya kita nampak cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rasulullah, usalli kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kalian seperti aku sembahyang. Lalu nampak, dengan sebab belajar. Bagaimana kita mengerti? Itu kan aja. Bagaimana? Allah, ini luar biasa nih, biar hinang iya nih. Dia orang bahari itu mengaji sampai ke akhirat ini. Dan desidin baca ulihmu. Nah, qul a'udzu birabbin nas hingga akhirnya. Supaya engkau desidin terpelihara daripada waswas syaitan. Ya nang kita berdiri itu rajin lah tentang komat tuh lalu membaca aja tuh. Ya Allah, mempersiap dah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Dan baca sunat hukumnya kayak itu. Nah, tahu gitu. Nah, belajar bujur ini tahu jawaban nang sunatnya, nang rukunnya, nang fardunya. Nah, itu tuh wajib kita mengetahui. Nah, ini wajib belajar dulu. Amun kada belajar ini sembahyang biar pas. Tapi kada belajar berarti umpat-umpatan. Nah, di sini bahaya. Di dalam kitab Zubair, man amila bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Bila orang tuh gawian apa aja, sembahyang tuntut ilmu sembahyang. Lalu kada menuntut tapi sama gawine. Nah, kada Allah kada menerima. Ya, wajib itu menuntut. Nah, ini alhamdulillah kita belajar ini masalah adab sembahyang ini. Syukur alhamdulillah. Ini untungnya. Lalu apa Jarsidin pulang ini? Dan Jasidin kosongkan hatimu daripada segala pekerjaan dunia. Nah, bagaimana nih melatih waktu berdiri membaca qul a'udzu birabbin nas tadi sudah. Lalu kosongkannya istighfar. Mengosongkan tuh mengingatkan gawian barangnya. Gawian yang cagar digawi nih, itu aja fokus. Nah, aku berdiri betul, aku anak sembahyang lalu mengucapkan usalli itu aja aku sembahyang. Jadi waktu mengangkat tuh ingat langsung di situ ya niat sudah itu. Nah, usalli dah. Muntung berucap usalli fardhu zuhri.
Mohon barakatuh. Jadi Allahu Akbar. Nah, fokus. Amun kada fokus kene ya nang Allahu Akbar. Nah, ini bahaya nih. Nah, lalu anu pulang terasa kada sah pulang. Nah, terasa kada pas pulang hendak niat astagfirullahaladzim. Jadi difokus akan menggambar di sini. Nah, itu kosongkan tadi. Kosongkan daripada dunia, artinya gawian kita tadi. Nah, mulai situ dulu menanti kita bagaimana. Bagaimana? Mudah-mudahan Tuhan menolongi kita lah. Amin Allahumma amin. Ulun ganting barat ni nak kayaknya. Pada gombang. Dan engkau tilik jasidin dengan mata hatimu, seolah-olah adalah engkau di hadapan Tuhanmu. Nah ini ada gampangannya kalau ya nang ini hadis Nabi dan memadahkan jaga ibarat anu artinya itu apabila kita kada kawa melihat Tuhan, nah, seolah-olah ikam yang dilihat itu Tuhan kayak itu, nah kayak itu. Okay. Jadi seolah-olah kita ini di hadapan Allah, di hadapan raja aja, di hadapan kuitan dan kita bahadat benar, indah banget salah. Di hadapan Tuhan, nah ya kayak itu. Artinya membagusakan kita sembahyang tadi. Jangan gerasa kurus. Artinya waktu itu dipelihara. Itulah adab-adabnya nih. Karena najar Allah Ta'ala tiada menerima akan sembahyang hambanya itu melainkan dengan hadir hati. Ya kan? Adabnya nih. Serta menghina akan diri. Jadi mengingatkan pertolongan Tuhan aja. Aku kawa takbir Tuhan nama nolongi. Hina alut diri. Artinya kada ada bisi daya upaya. Hanya Allah nama nolongi aku ini. Mohonnya kayak ini sudah dapatlah hati nih, perasaan nih. Itu ngarannya orang coba akhlak. Ya nang Rasulullah kata Adabani Rabbi ya. Ya kan Allah Ta'ala. Ya Allah lah. Nah, jadi menghinakan diri, jadi hadir hati serta menghinakan diri. Arti hina ini paham aja sudah kita. Kada ada apa-apa. Ingin kecil semuanya bagarak rahmat sidin, berdiam rahmat sidin. Iya, nggak ada lah kita. Kada ada. Tapi ini andakannya di perasaan. Begamat ya lah. Ini nampas nih kita begamat ini. Jadi orang beribadat tuh berisi adabnya ada, ya tasawuf artinya dah. Ada wae ini belajar ilmu tasawuf tapi kada beramal ini nangane. Salah artinya dah. Jadi kita sakawanya itu nah. Sakawanya. Alhamdulillah. Jadi sakawanya itu ada gampangan. Ini adabnya mulai mandi lah tadi kan. Mulai kalau luar biasa belajar lah nyamannya. Jadi kita menyediakan waktu tuh mulai mandi, mulai anu aja tuh itu sudah pahala harus dah. Pahala harus tuh lah. Nantinya dah. Maka jasidin apabila hadir hatimu serta Allah Ta'ala, nah, maka ucapkan olehmu iqamah. Mulai belum lagi berdiri akan sembahyang kayak ini sudah adabnya.
Hadir hati tadi. Ya Allah. Cucuk aja bang disuruh dulu rajin bila ada hendak makan tuh makan dulu aja. Ya kan? Ya kan makan dulu supaya keingatan. Kita lapar baru misalnya waktunya panjang aja lagi hendak makan dulu kan kayak gitu. Cucuk benar lah. Tapi bila sudah hadir hati lalu ucapkan olehmu iqamah. Ada kita rajin ya Allah bergama tuh ya nang imam tuh rajin kalah lambat dulu imam untuk iqamah tuh ya Allah kita berdiri rajin lah. Minta ada ini berdua dulu baik itu dulu adabnya nih. Dan setelah itu Jasidin maka berniat engkau akan sembahyang, maka hendaklah engkau sertakan niat itu daripada permulaan Allah hingga akbar. Itu jadi ingat akan mulai Allahu Akbar itu mulai alif sampai ro, disitulah niat menghendak. Artinya itu rukun qalbi. Rukun sembahyang ini 13 dibagi pada 3 ulang itu. Yang pertama rukun qalbi yaitu niat. Ya apa niatnya? Apa yang kita sembahyangkan. Jadi orang bahar itu ya namanya usalli supaya mengingatkan aku sembahyang. Arti usalli dah aku sembahyangkan. Usalli fardhu zuhri misalnya. Ya kan? Arba rakaatin imaman misalnya makmuman ya. Mustaqbilal kiblah adaan lillahi ta'ala. Nah, waktu mengucap itu dengan ucapan usalli itu sudah nampak. Dan itu sudah mengingatkan usalli dah. Nah, di sini hudurnya orang awam barang aja dulu. Iya kan? Kayak itu artinya fokus, bahasa orang lain ini fokus. Sembahyang zuhur misalnya usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin itu sudah ketika mengangkat takbiratul usolli itu kusumbahyangkan mulai alif itu kusumbahyangkan fardhu zuhur 4 rakaat ini qasad ta'arud ta'yin yang diingatkan 3 macamnya artinya usolli itu kusumbahyangkan itu qasad artinya ta'arud itu fardu artinya ta'yin zuhur udah itu aja itu narukun itu kada boleh tertinggal amun tertinggal kada soh amun tertinggal yang lainnya soh aja yang paham juga kan nyaman kalau punya belajar kan jadi kena kayak ini jadi waktu mengucap usolli itu sudah hati itu sudah usolli fardhu zuhri rakaat jadi orang bahari itu Allahu Akbar selesai sangkatan mulai kita pemulaan bang belajar ya nanti lambat deh ini boleh aja panjang pulang Allah sambil baca dalam hati aku sembahyangkan fardhu zuhur 4 rakaat mengikuti imam menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala itu ngarannya hadus nafsi artinya dibandir di dalam hati itu barang itu niat juga aja sah aja ayo pikir nyamannya nyaman lah belajar latihan dulu kita bagaimana ini yang belajar bujur amunnya anu kada tahu apa itu kasab apa itu fardu apa itu ta'yin kan kada tahu kita bahaya kan belajar di tahu dah arti kasab tu menying haja ya aku sembahyangkan aku sembahyang kan dia menying haja lah arti kasab tak arti ta'arud tu fardu ini sebab sembahyang ini ada yang sunat ada tu membedakan arti fardu zuhur itu ta'yin ngarannya ta'yin itu menyatakan sebab fardu ini ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya kan kayak itu aja yang dibedakan nama ada kiblat nama ikut imam itu sama aja sebenarnya hukumnya sunnah paham lah alhamdulillah nyaman kalau kita belajar kitanya aja lagi iya lah bagaimana kita melatih ini
nggak ada gampangan. Maka ini sembahyang nah ini biar kata tuannya kita. Tapi bila orang tuh sembahyang ada gampangan sembahyang inilah hanggan kita juga kadang Tuhan Pak kadang Tuhan ini. Tapi bila kita tuh sembahyang baik alhamdulillah untung yang sangat gana sebab dengan sembahyang ini tadi bagus. Nah Allah menerima yang lainnya. Nah ini sembahyang jadi jangan tuh ada ditinggal ada ini kewajiban. Ini penentuan amal nang ada nih nang baik tuh diterima atau kada jadi sembahyang. Tapi bila kita sembahyang itu bagus, amal nang lain diterima. Zakat, haji, sedekah, berbuat baik apa aja lulus nih akan kebaikan. Tapi sembahyangnya tadi, nah ini yang belajar. Tapi bila kita kada memperbuat ini biar beramal yang banyak ini akan tertegah. Nah, jadi kita ini artinya kita nang kaidina kada hanggan Tuhan bang hanggan kita juga. Nah ini perlu kita paham ibadah nih. Kita ini disuruh Tuhan beribadah kada hanggan Tuhan bang biar Tuhan bang ada Tuhan tetap paham biar orang tolak ada beribadah seduniaan tatap aja sidin luar biasa. Artinya Tuhan kada ada kekurangan apa-apa. Ada kita mun kada orang banyak menyari kita nah ya Tuhan martabat kita secolah itu kita. Amun Tuhan kalau biar seduniaan tuh kada menyembah tatap aja sidin orang yang sangat luar biasa. Balik pulang seandainya Tuhan asal orang nih seduniaan pulang menyembah sidin nih seduniaan kada ada juga sidin bertambah apa sidin sudah raja segala raja habis ada kawan lagi ya. Artinya kada berkurang kada ini hebatnya Tuhan. Nah biar paham kita jadi ibadah ini kada hanggan Tuhan hanggan kita sendiri janji Tuhan. Nah itu janji Tuhan andai untungnya kita ini untung bener ya nang kita kayak ini bagamat melatih menuntut ilmu ini kada gampangan sampai itu kurang bagamat hendak menggawinya itu mudah itu kena ikhlasnya arti ikhlas tuh menggawi ini ya kan ilmu nang ada deh bagamat tadi kamu udah kawokong kita bagamat nah ya dari menuntut tuh sudah untung apalagi pulang kawang makai ya Allah. Alhamdulillah ini ajab mengingat luar biasa. Nah dikatakan tak. Maka berniat engkau tadi permohonan Allahu Akbar hingga Akbar tadi Allah dan sunat engkau angkatkan kedua tanganmu itu. Nah ini belajar. Nah jadi ingatakan mulai Allahu Akbar kemudian mulai alif tuh sampai roh itu wajib didengar telinga. Ingatakan enggak? Ini termasuk rukun qauli. Ini banyak benar sembahyang Allah. Ingat kayak itu Allahnya aja nampak. Ada yang Allah, ada juga barangnya ada juga. Nah ini bahaya. Nah jadi pas-pas ini termasuk rukun qauli ini biar Allahu Akbar. Nah itu wajib didengar telinga biar. Nah ini sebab rukun qauli, arti rukun qauli itu dibaca, syaratnya didengar telinga wajib beda. Nah jadi katakan Allahu Akbar jangan sembahyang. Tuhan tahu aja juga aja. Nah iya ini kena kawal lagi yang beda. Kan pelajarannya ada. Nah berarti kayak itulah cara Rasulullah sembahyang kaidah. Jangan mengaras desa orang. Ini ada juga Tuhan tahu aja juga aja. Kenapa nggak ada belajar mengaras yang ahli kita ini? Nah artinya kita tuh sudah ada menata kayak ini. Nah para ulama bahari. Nah, ini bagi ini pulang dengan dalil ini. Nah kita ini masaknya benar aja lagi, yang paham benar lah. Nah jadi Allahu Akbar ingatakan wajib didengar telinga. Allahu Akbar lamnya tabal, kapnya bangin akbar, roknya tabal akbar.
Allahu Akbar. Nah, bagaimana melatih itu aja. Nah, kita bakal Allahu Akbar, Allahu Akbar, latih sampai Allahu Akbar. Melatih itu aja artinya belajar tuh. Itu ngarannya kita berisi tarekat, artinya menuju Allah. Suluk ngarannya itu. Dan amal itu. Ya nah kayak ini nah kita nah belajaran ini suluk artinya nah. Lalu kada dapat misalnya tapi sudah benar ya Tuhan ayo aku menyampaikan benar ada untung tuh jadi Tuhan untunglah nah jadi belajar kita ini nah bagaimana ini adabnya nih kayak ini nah ini kita baca ini tasawuf kan adab sembahyang tadi dan sunat jasidin engkau angkatkan kedua tanganmu itu serta permulaan takbiratul ihram hingga berbutulan hujung jari kepada dua tanganmu itu dengan hujung kedua talingamu. Nah, ini ujung jari nah, berbutulan nah, ujung talinga. Nah, jangan ada nama jabai, nyejar guru jaran. Allahu Akbar. Nah, tangan yang numput nah, menghadap kiblat nih. Nah, ranggang saja. Nah, Allah. Nah, kebetulan kayak dia aja. Padahal mau kada dilatih tangan kita nak ketujuh kayak ini. Ini pas kalau tangan ini pas kayak ini. Oh, pas. Tapi di dalam ini, nah, menghadap kiblat ini. Nah, ini bebintangan lawan ini. Nah, Allah dilatih ini kan. Nah, ini nah, ini tangan ini kayak ini nopasnya nah. Ini nah diputar sedikit nih. Latih ini dulu. Yang kada dilatih ya bang misalnya kada bangkat kada apa-apa ini kan kita adab nih belajar adab nih adab ini di atas ilmu al adabu fawqal ilmi adab di atas ilmu nah, jadi ilmu dulu lalu memakainya tuh adab dah nah, di atas lah artinya dah menyebut ilmu aja kada badab ada hadapan pian tuh alim benar di kampung kada badab dah hadapan orang maheragai ada yang kada alim tapi badab benar itu tuh diwean orang ya kan nah kayak itu juga Tuhan ya kan hanya paham lah kita lah dan baru kita kada tihitihin ini asal sembahyangnya kada belajar sudah belajar kayak ini nah alhamdulillah nah kayak ini pembinaan bisa kada melihat pian akan situ nah biar ya kasih itu biar kasih ini biar melihat jadulun ya kayak nah tangan mas nah ini kan kujur nah ulun sambil berdiri kena makanlah ulun bacakan dulu lah kena nyaman ulun praktekkan supaya kita ini belajar paham bujur nyamunya belajar kayak ini aja nggak ada prakteknya pian ngani pian turun kena kayak itu. Nah, jadi angkat kedua tanganmu itu serta permulaan takbir. Jadi permulaan takbir Allah, nah kan Allahu Akbar hingga berbutulan ujung jari kepada dua tanganmu itu dengan ujung kedua talinya. Nah, kena dianokan. Dan jasidin berbutulan ibu jari kedua tanganmu itu dengan talingamu yang di bawah. Nah, ya lah. Nah, setelah itu jasidin maka engkau turunkan akan kedua tanganmu turunkanlah dan setelah itu maka angkat olehmu kedua tanganmu pada dadamu maksudnya di atas pusat dan di bawah dada lihat iya nah ini ada halaman-halamannya lah nah juz 1 halaman 153 buka aja nih di situ ada tata caranya tuh. Serta jasidin taruhkan tapak tanganmu yang kanan di atas belakang tanganmu yang kiri dan setelah itu maka baca ulihmu Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah ingatakan wajjahtu itu jimnya bertasdid wajjahtu jangan wajahtu antum diperhatikan benar tuh jimnya 2 mati sebuting hidup jadinya sebuting jadi wajjahtu nah wajjahtu wajhiya tujim mati wajhiya ini banyak membaca wajahtu wajhiya ini nih nah ini belajar bujur-bujur bagaimana kita wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin bisa juga wa ana awwalul muslimin ada juga hadis itu
Nah, wa anna minal muslimin. Kemudian maka baca olehmu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu baca, kita membaca itu Rabbik firli wal amin. Nah, dan hendaklah engkau nyaringkan bacaanmu jika engkau sembahyang seorang diri atau imam pada 2 rakaat fardu subuh dan 2 rakaat yang pertama fardu maghrib. Ini paham ya sudah kita, dan 2 rakaat yang pertama fardu isya, melainkan jikalau ada engkau makmum maka itulah sunat diperlahankan sekira-kira didengar oleh telinga dirimu. Ya kan? Jadi makmum nih. Dan sunat engkau jaharkan amin sertai imam. Kan situ dulu lah, praktiknya dulu lah. Nah ini kita bagaimana praktiknya udah berdiri supaya biar nyaman melihat. Ini kan sering rajin kita amun keadaan itu rajin luput. Ini kita coba. Coba ini kita sembahyang. Nah, ada. Nah, sembahyang coba itu. Kan jasidin kita. Nah, adab ini nah ini berdiri. Nah, ini sekilang. Nah, binian kita sekali akan kita lain. Latih biar dah. Namun kada dilatih biar kita luput bisa terperangkang. Ya kan merasa bang Bano. Kan kita kan apa-apa adab nanti kan membaikakan. Hanya sahaja sembahyang itu asal berdiri kan kawan. Ya kan. Ini kan kita ini nang handap ujungannya banyak. Nah ya kan. Nah, nang sunatnya nih nang penting gitu ya kan. Itu adabnya nih. Nah, berdiri tegak mata. Kan kita Bagaimana sejadah semunyaan kisah Rasulullah. Nah angkat tangan tadi, takbiratul ini, sedikit lakian, binian, ini berbintangan, ini menghadap kiblat, kayak itu. Jadi mulai kayak ini, Allahu Akbar, ya kan? Allahu Akbar, mulai Allahu Akbar, ya kan? Hanya mulai ini antara pusat kayak nyaman ulang. Am belajar latih ini kayak ini pas ini kayak ada belajar lalu kayak ini ada juga ya Allah pas benar dah usah saja bang tapi ya lain kayak orang hendak berkelahi ya menjabut ladang ya kalau bukan mau bang itu jadi nyaman belajar. Allahu Akbar. Jadi membaca Allahu Akbarnya itu ingatakan jangan putus. Jangan kada terdengar talinya. Kena ada juga Allah. Ini bahaya nih. Ada juga Allahu Akbarnya ada. Artinya sempurna akan. Allahu Akbar. Wajib didengar talinya sebab termasuk rukun qaule. Yang paham lah. Kausa ta'arud ta'ayin tadi itu rukun qalbi sebutin aja yaitu niat ngarannya. Ya di dalam kita Imam Syafi'i yaitu muqtarinan bi fi'lih. Artinya baimbai lawan gawi. Kan gawi sembahyang tuh dimulai sembahyang tuh
dimulai sembahyang itu mulai takbiratul ihram itu mulainya, lalu di situ niatnya, paham? Nah, lalu kita membaca nang usul itu hukumnya sunat. Nah, biar kalian baca ada apa juga, yang penting kan di dalam Allah Akbarnya tahu, itu ngarannya nang tahu tuh lawan sunat lawan fardunya, lawan wajib sembahyangnya, itu ya wajib kita mengaji. Nah, pahamlah. Nah, Allahu Akbar. Nah, nyaman nih. Ya kan? Wajib didengar telinga. Adabnya sembahyang lagi apa jar sidin imbah itu? Coba itihe bacaan sidin. Imbah itu sidin baca wajah tu wajhiya. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, ada juga di lain itulah. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, hanya wajah tu. Di sini ada juga Allahu Akbar. Ya sidin baca ulimu wajah tu. Adalah ba'udzubillah kada ada kalah. Itu diperhatikan kada ada ba'udzubillah sini coba deh. Kada ada kita rajin kan Allahu Akbar. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Nah, berarti situ dua iftitah kita di kitab lain tuh auzubillah. Aku berlindung dengan Allah. Kan itu dua iftitahnya. Ada di sini langsung wajah tu wajhiya. Harus dipiti, harus diitihida. Kada ada auzubillah kita. Coba itu jar sidin tabila tuntung Allahu Akbar andak tangan kayak ini baca wajah tu wajhiya. Ya kalau gitu lah. Nah, wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Di sini pulang baru hanya disunatakan ba'udzubillah sebab membaca ayat Al-Qur'an. Nah, nyaman kalau belajar, nyaman kalau ada pengaruhnya ini. Dan kada belajar kita bisa auzubillah harus apa kafin auzubillah aja padahal ada datanya di situ. Ini kan kisahnya dua iftitah, arti dua iftitah itu doa pamulaan. Tapi bila kita membaca auzubillah berarti dua iftitah kita auzubillah. Itu benar aja, adabnya benar aja. Apa kita baca bang itu ada apa? Itu waktu iftitah kita pahamlah. Kalau batal kada juga pahamlah. Nah, ini supaya nang kita usul di kamar itu muni usul itu bagaimana kita biti. Iya kan? Kan nyaman gelas. Jadi langsung aja wajah dia. Tuntung itu jisidin tadi. Ya kalau di kitab kita tadi. Nah, jisidin imbah tuntung wajah itu baca ulihmu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sini andakannya. Ya kan? Baca ulihmu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah kita Imam Syafi'i wajib kalau bismillah rukun ngarannya itu suratul Fatihah. Nah, ini termasuk rukunnya qauli nang wajib didengar kalinya. Berapa sudah rukun qauli? 2 sudah dapat. Ya kalau nang wajib didengar pertama takbiratul ihram, nang kedua suratul Fatihah. Ingat akan benar ini mulai kita Imam Syafi'i mulai bismillah itu termasuk ayat. Sampai lin itu wajib didengar telinga. Kenapa? Kan kayak itulah karena alasannya itu termasuk rukun qauli, artinya wajib didengar telinga. Bagamat melatih. Insyaallah. Ini kada sembunyian sembahyang. Alasannya Tuhan tahu, kalau bingung. Artinya tuh kita punya peraturan, kan peraturan Rasulullah kayak itu bagaimana kita kayak itu. Walaupun hakikatnya biar kayak apa Tuhan tahu aja kan galah. Kayak itu jangan dikasih di seorang, ada peraturannya. Iyalah, insyaallah lah, kan paham lah. Nah, jadi membaca di sini ba'udzubillah adab ngarannya sunat bang. Kayak itu benar aja. Kalau ipin kada bau kan apa juga. Kayak itulah. Ini kan kita wiitihin nih. Nang supaya adab nih pas benar gini. Kayak itu aja aja dulu nang ini. Batinnya kita Tuhan menolongi. Pahamlah. Ya dan kita tuh minta kepada Allah rizkan. Nah, batinan nang supaya menolong apa? Lawan Rasul mutaba'ah zahiran wa batinan. Jadi mutaba'ah zahiran dulu hanya batin. Jangan batinnya berdulu, zahirnya luput kada pas. Luput ngarannya udah orang zahirnya dulu nang nampak ini dulu nang kawan dituruti batinnya Allah kena menolongi. Paham? Insyaallah lah. Ini kada salah kaji. Batinnya dulu. Ya nang sungsal tuh jadinya. Lalu jadi sebuku ya. Ada mau. Paham lah. Nah,
lalu baca Bismillahirrahmanirrahim, terdengar talinya A'udzubillah. Kalau jadi imam, jasidin tadi banyaring Fatihahnya kan kayak itu kalau teteh jadi makmum kita makan hanya jasidin membaca imba itu jasidin. Nah, bacaan kita tuh didengar oleh talinya. Paham lah. Ini tadi ada gitu. Nah lah, Allahu Akbar. Nah, ini dulu adabnya ingatan. Allahu Akbar kabira. Menyenang buat itu ada di sini wajah wajhiyah kan? Wajah wajhiyah lillahi fatara samawati wal ardh. Tadi. Nah, lalu membaca suratul Fatihah. Imam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Buat kita membaca Fatihah ba'da pulang an rabbik fili wali walidayya bagaimana saja amin. Ini yang disunatakan bagi orang yang membacanya. Ini ada imam membaca itu seorang rabbik fili wali walidayya kan disunatakan kita. Coba itu nang jadi imam lalu kita pulang kita membaca Fatihah. Nah, kita nang disunatakan pulang, paham? Ini banyak imam membaca itu surang lagi pilih, padahal kada ada bang gitu. Tapi menyata baca itu bang kada apa-apa juga bang. Nah, ngelah kada kalau ibadah kada juga. Nah, paham lah. Tapi kan luput tam. Ini kita anyakin ini nah banyak di sini. Ini nang belajar itu. Ya kah? Nyaman lah. Alhamdulillah. Nah, jadi bagaimana kita menati sempaya kadangar talinya, sebab disitulah kita khusyuknya kita orang awam, yaitu mendengar apa ulahan gawian sembahyang hajaian. Nanti bila didengarakan tulah dihusyukakan mudah artinya khusyuknya maulah bacaan ini sembahyang terdengar itu khusyuk mudah barang ingat itu khusyuk orang awam, artinya ingat dalam gawian sembahyang ya. Untuk baca nulis amun kita tulah bagaimana tadi yaitu punya kita nanti serusu main talingan nih kasih nih kontakan biar gamet ya tuh kadang-kadang. Nah, paham? Nyaman lah, nyaman. Sampai kena waladhdallin. Amin. Lalu disunatakan membaca suratul Fatihah surah pulangnya. Kalau surah nang 2 rakaat awal nih. Ya kalau kita lah. Nah, di situ kita lah ba'udzubillah pulang disunatakan. Sebab hendak membaca ayat Al-Qur'an pulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita bawa? Misalnya qul huwallahu ahad. Nah, paham? Imbah itu tuntung kalau itu apa yang dihajat? Nah, Allahu Akbar. Ini rukuk. Nah, ini jadi kalau ini lah disunatakan mengangkat takbiratul ihram. Nah, itu tuh disunatakan kan. Nah, ini kan supaya nampak kisah Rasulullah tuh kayak gitu. Nah, Allahu Akbar. Nah, batis ini lintuhut. Nah, kacak lintuhut nih. Ini banyak nah. Ada nang kayak ini. Kayak nang lebih ida sembahyang. Ya paham. Ya kan? Latih itu nah kayak ini nah. Mampak mana orang kayak ini kelas. Nah, binin Nah, ini lihatin dilatih ini lihat di belakang lo. Rata lah. Latih kita. Nah, ini mata tatap aja ke sini. Nah. Ini ada jus sembilan tujuh. Satu di kawan gini nih. Nah, nyaman kelak. Nah, Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ya Kak? 3 kali. Nah. Sami Allah. Nah, sudah pulang. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ingat kan? Nih. Sami Allahu liman hamidah. Ini kata Sami Allahu liman hamidah. Nah. Allahu Akbar ada sah sebab tu makninah hukumnya. Di situ rukun termasuk lah. Rukun. Nah, ini enggak ada belajar ya. Coba itu aja. Nyerajinan ada tuh orang kayak tah. Nah, coba ini nyaman kalau gugurunya tangannya nyaman biar Sami Allah liman. Nah, ya kalau nyaman lah.
Apalagi kulir bedahulu udah marut kan makinnya bayun benernya. Ya kah? Nah, sami Allah liman hamidah. Nah, di orang. Ini gede nih, masih lagi kayak ini. Nah, masih kan ini sedikit juga guru aja. Nah, ya apa ini ngalih bener apa? Nampak alasan bener ini. Menawar pulang. Ya nang kisah ada Allah soalnya guru saya berkisah imam jagau. Iyalah. Jadi imam orang jagau nih. Ada Allah semalam kisahnya. Orang jagau jadi imam. Lalu bakantut jadi imam di bakantut orang jagau nih. Kan nang parak burit itu kepala jagau dia ada Allah jauhinya burit di belakang. Nang parak makmum di muka burit ya Allah kita lah. Lalu pertanyaan si makmum mau mam ikan batal. Biar jago matinya aja seru puput nih ini. Tapi orang jago di pengarasan benar. Kan batal. Mana saksinya? Oh, cari saksinya. Orang jagal. Jar makmum tadi saksinya telingaku mendengar, hidungku mencium bau. Dua sudah saksinya sah. Oh, jago juga lagi ini melawan. Ya bujur dehnya. Orang jago ini ngalih. Tawar orang jago tadi. Boyong sedikit kayak itu. Nah, iya, ini ngani beneran ini. Bahaya benar kalau artinya tuh harus berilmu. Jadi imam tuh di belakang pulang dong. Alim juga itu hati-hati biar di belakang imam tuh mengganti imam batal. Ini kada kena rahat sujud ke imam batal pas melihat bina lawas nih imam sujud melihat ya taruh padahal kawan-kawan imamnya kedede ya nah ada mawam kayak itu seorang yang jadi imam tuh kayak apa jadi imam membalas kada betik kaum udah terlibat ya sujud lalu mau kayak uban kayak mau lah. Kayak kucing hendak mencari anak-anak ada mau belajar di situ juga duduk melihat imam gak ada udah aku menggantinya nih Allahu Akbar duduk aja sambil duduk aja Allahu Akbar itu itu sujud Allahu Akbar kena waktu berdiri hanya rantak belungkah lungkahnya pulang kayak ini tep nah kayak itu udah lah pada ini soal belungkah 30 maafan itu banyak kita ini nang banyak ini nang rahat imam nang rahat sujud tuh rahat duduk antara dua sujud bingung makmum di belakang kayak apa mengganti ya berdiri kan tahu aja kisah orang hanya itu bangsa pada belajar nah ya kalau tanggung ini kan hati-hati bener di belakang imam ini batal ulun pernah rahat sujud akhir dah selawas ya kalau ulun ini batuk juga murid ulun nah ya paham dia batal kalau lan nya ya nang jadi disunatakan bulah masjid bulah langgar tuh belawang pak imaman sebab nah imam batalnya nah kawa buduk kawa pulang umpat nanti bila kadada belawang ini duduk imam nah ini kadang kita melihat imam duduk imam duduk nah kada paham pulang artinya batal duduk imam nih belapas daripada pasejadahan pak imaman tah berarti nang di belakang ini siap mengganti. Jangan gitu kenapa imam duduk Allah nah ini bahaya nih lah nyatakan nih kalau pian ini bisa pian kadang lagi seorang gantinya itu nah caranya kayak itu aja nah paham dah lah nah alhamdulillah jadi di tempat aja dulu kena waktu berdiri kena hanya berjalan kayak itu kan hanya berganti tuh jadi tempat seorang kalau udah sujud akhir tadi kayak ulun semalam terjadi udah hanya Allahu Akbar jadi nama makmum di belakang ini sekolah juga. Nah, jadi tungtung tahiyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini anu penyaring kita meyedik nang ini pulang ada duduk jadi pulang nya ada belawang manunya. Nah, ya nang langgar itu sunat belawang. Jadi kita ini kita ulang lah. Kada lah. Nah, kita ulah belawang. Nah, nyaman malah dah. Padahal khasiatnya belawang itu ya itah. Ngalungkangan ke barang asal kau belungkah ngalungkangan tinggi kan juga asal kau aja artinya lawang lah halus ke barang paham bener lah nah tadi pian nak kawai kalau nah Allahu Akbar nah subhanallah sami Allahu liman hamidah nah rabbana lakal Allahu Akbar sujudnya pulang kayak apa nah nang tempat batis nang anak ini dahi dua tangan nang rukun anggota 7 nih nyakal 7 lah ini 3 4 5 6 7 anggota 7 wajib diandak ke sujudan dahi dua telapak tangan ini nah ini tuhud lawan jari
jari itu biar sebuting enggak. Pokoknya asal wajib jangan diangkat kayaknya. Ini batis misalnya tak angkat sujudnya jangan. Nah, amun hendak menurut Rasulullah tuh menghadap kiblat jari sebelahan. Ayo biar. Nah, ini sujudnya nah kayak ini pulang jari nah banyak. Nah, artinya menghadap kiblat tuh kiblat misalnya. Nah itu sujudnya. Jangan sujud dah hindapang. Ini nah tagacuk lawan lantai juga. Ini kayak anjing ini nah. Jangan ini diangkat. Kayak itu tuh adabnya. Pahamilah. Ini ada juga orang sujudnya jangan lawan ini. Tagacuk jangan. Paham lah. Nah Rasulullah bangkat ya. Nah ini ada kiblat. Ini jarang sedikit. Nah kalau ini rapat. Nyaman kalau biar urun ke situ kalau lapangan karena gitu mana juga ya. Nama praktiknya kayak ini aja pahamilah. Kayak itu tuh sujud tuh dahi dulu. Nah ini karena itu batis. Saya katakan ini banyak bahannya batisnya tak angkat. Ini jangan. Ada sah. Ini itu wajib sujud kayak itu jaraknya paham. Kena duduk antara dua sujud Allahu Akbar. Ada pulang tata caranya itu. Kita ingat situ dulu lah. Jadi bagaimana mengatih kayak itu. Nang anunya aja dulu nah. Nang wajibnya aja tadi nang didengar kalinya tadi. Allahu Akbar takbiratul ihram wajib didengar. Suratul Fatihah wajib didengar kalinya. Kaina ulangnya 5 puting itu rukun qauli itu. Rukun fi'linya kena nyaman aja ya perbuatan tadi. Nang sujud tadi. Roko tadi itu kan rukun fi'li kan nyaman aja itu artinya perbuatan kayak itu udah kayak itu ada juga itu. Nah lalu ini yang penting ini tahiyat akhir itu wajib didengar telinga. Ingat kan? Tahiyat akhir itu wajib didengar telinga. Bacaan nih itu taknya kita betasif kini itu sampai aja pakai situ. Nah ini tahan. Ya kan salawat ya nah di dalam tahiyat itu juga 4 sudah. Salam gini nang kali. Nah insyaallah lah. Nah itulah. Nah ini nang belajar bujur-bujur terus sembahyang. Nampak saya kita saja. Nah ya kan. Membagamat kita lah mudahan kita apa jaga ibadatan untuk kawam gawi di rumah Tuhan. Amin. Allahumma amin. Nang supaya nang percis barang artinya kadang sama bujur juga artinya hendak sama barang nang usolli kama ra'aitumuni usolli dah. Ya kalau hadis Rasulullah. Iya nang ini baik. Nah ingat itu dulu lah. Insya Allah minggu akan datang kita perayaan ini dihadap deh. Sebab karena tugas kalian sampit lah. Nah, mudah-mudahan kita kawa bapak bermanfaat nih kawa. Artinya kita menuntut ilmu Tuhan menolongi kawa mengamalkan kita. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan berkat kita hadir menjadi ilmu yang mulia Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa dua ibu bapak kita dan keluarga kita dan segala hajat dunia kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati beriman yang sempurna dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.